seakan-akan lebih dari lebih dari teman lah ya. Nah ini ketika kita bicara pertemanan di media sosial. Namun ketika ini adalah Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri berselingkuh dengan teman dekat ya, bisa jadi teman kerja, teman sekolah, teman kuliah dan lain sebagainya. Nah ini, dan sekaligus kita di sini bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan perselingkuhan kering dan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan basah. Ini adalah istilah terbaru di zaman ini ya. Ini tentunya juga Kang Kumis mengambil dari beberapa sumber yang ada, dan apa yang lebih dikenal mengenai perselingkuhan basah dan kering ini adalah bahasa-bahasa ini sering digunakan oleh para ahli seksologi ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Nah, kira-kira apa saja sih yang membedakan bahwa ini selingkuh dengan teman dan ini tidak selingkuh dengan teman? Artinya mana sih teman yang bisa dipercaya dan mana teman yang mengkhianati cinta? Ini kita akan bahas secara singkat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Di era zaman sekarang ini memang banyak orang yang menggunakan istilah-istilah itu ya. Istilah ketika kita berteman dengan lawan jenis sudah menggunakan panggilan-panggilan misalnya sayang, panggilan say, cin, dan babe. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pertemanan ini sebetulnya memiliki nilai lebih. Nah, namun ketika dibahas, biasanya ia mengelak. Ya, ini karena ketika perselingkuhan antara lawan jenis ini sudah terjadi kedekatan secara spesial, nah, ini berarti ada apa-apa. Namun biasanya ketika hal ini terjadi, ini kebanyakan terjadi di sosial media. Artinya dia menggunakan sebutan-sebutan yang memang menggugah selera untuk jauh lebih dekat. Nah, sebutan seperti yang tadi di atas saya sebutkan. Nah, namun biasanya ini tidak serta-merta langsung terjadi pertemuan. Bahkan ada juga mungkin yang perselingkuhannya di media sosial ini sampai berakhir, ini nggak sempat ketemu. Nah, ini di dalam bahasa seksologi istilahnya lebih dikenal dengan perselingkuhan kering. Artinya memang mereka berkomunikasi secara emosional memang seakan-akan lebih dari lebih dari teman lah ya. Nah ini ketika kita bicara pertemanan di media sosial. Namun ketika ini adalah mungkin teman kerja, teman kuliah dan lain sebagainya, teman sekolah, ini bisa jadi timbul pertemuan ya. Ini namun biasanya tidak langsung mengarah ke hal-hal itu ya, hal-hal yang bersifat kontak fisik atau seksualitas. Ini yang pertama, ini adalah hal yang lebih dikenal dengan perselingkuhan kering. Lalu bagaimana dengan perselingkuhan basah? Ini perselingkuhan basah ini lebih dikenal atau lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka basa-basi. Artinya memang mereka begitu saling mengenal, lalu kemudian membuat kesepakatan tempat dan waktu di mana mereka berdua harus bertemu atau melakukan kencan. Ini langsung melakukan hal-hal yang bersifat intim ya, yang bersifat keintiman, atau melakukan hal-hal yang selayaknya seharusnya dilakukan dengan pasangan sendiri. Nah, perselingkuhan ini lebih dikenal dengan perselingkuhan basah. Artinya memang perselingkuhan yang betul-betul secara fisik sudah terjadi ya. Ini. Nah sahabat, itulah beberapa hal. Nah, dua hal, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.